Seorang pria di Kamerun mendapatkan warisan paling aneh dari sang ayah, yakni 72 orang istri. Kini, pria yang sering disebut sebagai Fon Abumbi II ini telah memiliki istri kurang lebih 100 orang. Sang ayah tak hanya mewariskan istri, Fon Abumbi II juga mendapat warisan 500 orang anak dari sang ayah yang meninggal pada tahun 1968. Warisan tak biasa ini bisa terjadi karena menurut kepercayaan di kerajaan Abumbi, jika seorang ayah meninggal dunia maka sang anak akan mendapatkan warisan jandanya. Oleh karena itu, sang anak diharuskan menikahi semua janda milik sang ayah. Ayahnya merupakan seorang raja bagi masyarakat tradisional di kota Basiut, Kamerun. Menurut tradisi mereka, istri tua diwariskan kepada sang anak. Ini mengajarkan bahwa anak tersebut tak lagi menjadi pangeran, melainkan ia telah menjadi seorang raja. I don't wanna feel stuck under the rug, all my problems that I shove. Pada tahun 1957, dua bersaudara perempuan, Joanna dan Jacqueline Pollock, tewas dalam kecelakaan mobil ketika mereka ke gereja lokal di Northumberland, Inggris. John dan Florence Pollock diliputi duka yang sangat mendalam atas kematian kedua putri mereka. Sampai-sampai John berdoa berharap kedua putrinya kembali dalam hidupnya. Dan 1 tahun kemudian, istrinya Florence Pollock hamil dan melahirkan anak kembar perempuan, dan menamakan mereka Jennifer dan Gillian, yang secara mengejutkan memiliki tanda lahir yang sama dengan saudara perempuan mereka sebelumnya yang telah tewas. Sebelum usia sekolah, mereka bahkan menunjuk sekolah tempat mendiang Jacqueline dan Joanna dan mengaku bahwa itu sekolah mereka. Di usia 2 tahun, kedua saudara kembar tersebut meminta mainan yang sama dengan yang diminta oleh mendiang kakak mereka, padahal belum pernah mendengar tentang mainan tersebut sebelumnya. Hingga saat ini, kasus Gillian dan Jennifer Pollock masih misterius dan menjadi salah satu kasus reinkarnasi yang terdokumentasi dan paling terkenal di dunia. Rug, all my problems that I shove. Segitiga Bermuda merupakan sebuah kawasan di lautan Atlantik di lepas pantai Florida yang berbentuk segitiga antara kepulauan Bermuda, Miami, Florida, dan San Juan, Puerto Rico. Selama bertahun-tahun, banyak laporan muncul tentang pesawat dan kapal yang hilang tanpa jejak di wilayah ini. Seri hilangnya sejumlah kapal laut dan pesawat di kawasan segitiga Bermuda telah mengundang minat banyak pihak untuk menjelaskan fenomena ini secara logis. Bukan hanya itu, banyak juga teori konspirasi soal kawasan yang dijuluki segitiga setan ini. Mulai dari adanya unidentified flying objects hingga kabut elektronik sebagai penyebab banyaknya kejadian misterius di sana. Kini seorang ilmuwan Australia, Carl Kraselnik, pada 2017 silam memberikan penjelasan mengenai misteri hilangnya kapal-kapal dan pesawat segitiga Bermuda akibat dari cuaca buruk. Selain itu juga disebabkan karena kesalahan manusia sendiri. Ia juga mengatakan segitiga Bermuda dekat dengan garis khatulistiwa. Juni 1947, banyak kapal berlayar di rute perdagangan Selat Malaka yang berlokasi di antara Sumatera dan Malaysia mengaku telah menangkap beberapa kali sinyal darurat SOS. Komunikasi ini diikuti oleh kode Morse yang tak bisa diterjemahkan yang ditutup dengan pesan "aku juga". Setelah itu hanya ada keheningan. Sinyal permintaan tolong itu diterima oleh 2 kapal Amerika serta pos penerimaan Inggris dan Belanda. Mereka yang berada di pos penerimaan sinyal berhasil menangkap sumber penyiaran dan memastikan bahwa sinyal itu berasal dari kapal kargo Belanda yang dikenal dengan nama SS Orang Medan. Kapal dagang Amerika Silver Star adalah yang pertama berada di TKP. Kemudian mereka langsung memeriksa keadaan kapal Orang Medan dan dek kapalnya dipenuhi dengan mayat kru orang Belanda. Anehnya lagi, kondisi mayat di kapal sudah membusuk. Artinya para kru dan kapten sudah setidaknya 1 minggu sebelum mereka ditemukan. Lalu, siapa yang mengirimkan sinyal SOS? Under the rug, all my problems that I shove. Pada tahun 1974, sekelompok pekerja sedang melakukan penggalian di tepi sungai Mur sebelah timur Ayut, Rumania. Ketika menggali, mereka menemukan fosil tulang mastodon, yaitu hewan purba raksasa yang menyerupai gajah dan juga sebuah logam aluminium. Logam aluminium ini kemudian dikenal dengan Wedge of Ayut. Setelah diteliti, logam ini diperkirakan berusia lebih dari 11.000 tahun yang lalu dan sudah ada pada pertengahan tahun 1970 dengan bahan dasar aluminium. Sementara bila diperkirakan pada tahun tersebut, manusia bahkan belum memiliki teknologi secanggih itu. Malahan logam aluminium baru ditemukan pada tahun 1800-an. Bahkan diperkirakan bahwa objek ini bukanlah berasal dari bumi. Menurut seorang ahli aeronautika, benda ini kemungkinan digunakan sebagai landasan sebuah kendaraan terbang semacam UFO. Rumor yang berkembang mengatakan bahwa Ayut merupakan bukti bahwa alien pernah mengunjungi bumi. Hal tersebut disambungkan dengan belum adanya manusia yang mampu membuat benda seperti itu di zamannya. Under the rug, all my problems that I shove.
The Dighton Rock adalah sebuah batu besar yang berisikan petroglyph misterius. Batu besar seberat 40 ton tersebut terletak di Taunton River, Berkeley, Massachusetts. Batu bersejarah ini telah ditemukan pada tahun 1680 dan sejak saat itu pula petroglyph yang ada di atas batu ini menarik perhatian para peneliti sampai menimbulkan perdebatan tiada habisnya. Sebagian beranggapan bahwa ukiran di atas batu tersebut adalah bahasa asli Amerika, dan ada yang menyatakan bahwa batu ini ditulis oleh pelayar-pelayar Fenisia yang sengaja meninggalkan jejak berupa tulisan di batuan sebagai pertanda kedatangan mereka. Ada pula yang meyakini bahwa tulisan tersebut ditinggalkan oleh bangsa Cina saat mereka berlayar ke Amerika. Namun yang paling terkenal menyebutkan bahwa batu tersebut adalah warisan dari zaman King Solomon atau Raja Sulaiman. I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. Pauline Picard adalah seorang gadis kecil berusia 2 tahun yang menghilang dari peternakan keluarganya di Britania, Prancis pada April 1922. Dilakukanlah pencarian tetapi hasilnya gagal. Namun beberapa hari kemudian polisi menerima berita bahwa seorang gadis kecil ditemukan berada di kota Cherbourg sekitar 320 km dari peternakan Picard yang deskripsinya cocok dengan Pauline. Segera orang tua Pauline langsung ke kota Cherbourg untuk memastikan bahwa gadis kecil tersebut memang benar adalah Pauline yang hilang beberapa hari yang lalu. Namun anehnya sekitar sebulan kemudian tetangga Picard menemukan sebuah tubuh termutilasi dan membusuk dari seorang gadis kecil di samping pakaiannya yang terlipat rapi di dalam hutan. Ia pun langsung melapor ke pihak berwenang. Walaupun wajah gadis kecil tersebut tidak bisa lagi diidentifikasi, namun orang tua Picard menyatakan pendapat yang membingungkan. Pakaian terlipat itu persis dengan apa yang dikenakan oleh Pauline di hari yang menghilang. Jika tubuh di hutan tersebut adalah Pauline, lalu siapa gadis kecil dari Cherbourg yang selama ini telah hidup bersama keluarga Picard? Shove. Sesuai dengan namanya, kapal ini kerap kali muncul di selat Northumberland ketika mendekati senja atau di jam-jam sebelum matahari terbit. Tidak jarang para pelaut yang berada di sekitar Northumberland ketika menjelang senja melihat penampakan berupa kapal layar besar bertiang 3 yang terbakar. Kapal ini bergerak dengan cepat dan akan menghilang dalam sekejap. Bahkan ada yang melihat penampakan awak kapal yang berlarian di atas dek kapal. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build. Pernah suatu kali, sekelompok orang berusaha menyelamatkan awak kapal dengan mendekati kapal menggunakan sekoci. Namun saat mereka mendekat, kapal tersebut akan menghilang ke dalam kabut dan benar-benar lenyap dari pandangan. Kabarnya, kemunculan kapal ini adalah pertanda akan adanya badai. I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. Raju Verma adalah seorang wanita asal India yang menikah dengan 5 laki-laki bersaudara kandung. Tiap malam, Raju akan tidur bergantian dengan suami-suami yang berbeda. Bahkan setelah Raju melahirkan anak laki-laki, ia tidak tahu suami yang mana yang menjadi ayah biologis anaknya. Hal ini terdengar aneh, namun pernikahan seperti itu merupakan suatu tradisi di desa kecil dekat Dehradun, India, di mana seorang wanita boleh menikahi saudara laki-laki suami pertamanya. It haunts me somewhere much deeper. Raju awalnya dijodohkan dengan Gudu yang merupakan suami pertamanya dalam pernikahan Hindu. Karena itu Raju juga menikahi Baiju, Sandram, Gopal, dan Dinesh yang merupakan adik-adik dari saudara suami pertamanya. Bahkan Gudu mengatakan, "Kami semua berhubungan intim dengan Raju, tapi aku tidak cemburu. Kami adalah keluarga besar yang bahagia." I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. Mary Celeste merupakan kapal dagang yang ditemukan terombang-ambing pada tahun 1872 di dekat Pulau Azores oleh kapal De Grazia yang dinahkodai oleh Kapten David Morehouse. Mary Celeste sebelumnya berangkat dari New York, Amerika Serikat menuju Genoa, Italia pada 7 November 1872, membawa Kapten Benjamin S. Briggs, istri dan anaknya yang berusia 2 tahun dan 8 orang kru. Saat ditemukan, kapal itu dalam keadaan baik, muatannya utuh dan cadangan makanan selama 6 bulan serta air masih ada. Bahkan muatan berisi sekitar 1.700 barel alkohol mentah pun tidak tersentuh. Hanya saja keberadaan sekoci, buku harian kapal serta seluruh awak kapalnya tidak diketahui. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang apa yang terjadi kepada mereka. I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove.